Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan Mutiara Pagi untuk edisi Rabu 3 April 2024. Dan pagi ini pendengar kita akan mengkaji tentang itikaf penyempurna puasa Ramadan bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Untuk pagi hari ini ia akan mengisi Mutiara Pagi di RRI Cirebon. Kami sudah tersambung melalui line teleponnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pastinya kabar baik ya Ustaz ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, pagi hari ini kita akan mengkaji tentang itikaf penyempurna puasa Ramadan. Dan pendengar RRI Cirebon, silakan nanti Anda dapat berinteraktif bersama Ustadz Nasuha Fakih melalui telepon di 0231849329 dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Kemudian Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui live chat RRI Digital dan juga melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Baik, Ustadz silakan untuk menyampaikan tausiah terlebih dahulu mengenai itikaf penyempurna puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita semua telah mendapatkan karunia berupa sehat walafiat, diberikan umur panjang, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada para keluarganya, sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampaikan pula pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 3 April 2024, saya akan menyampaikan tentang tema i'tikaf penyempurna bulan puasa di bulan Ramadan. Para pendengar dimanapun berada, ibarat membangun sebuah gedung, kita sudah mencapai 70%. Tinggal 30% lagi sisanya yang menjadi penentu. Jika finishingnya baik, maka akan menjadi bangunan yang indah. Tapi jika finishingnya tidak baik, tentu nilai dan kualitasnya menjadi rendah, sehingga tidak bisa menjadi gedung yang dibanggakan. Demikian juga di bulan Ramadan ini, memasuki sepertiga yang akhir. Mari lebih giat lagi menyempurnakan ibadah Ramadan. Marilah kita memaksimalkan
episode terakhir Ramadan ini dengan melakukan intikaf sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat mencontohkannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Summa atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Dan janganlah kamu campuri istrimu sedang kamu berintikaf dalam masjid. Para pendengar dimanapun berada, Imam Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan rangkaian tuntunan ibadah di bulan Ramadan. Ibadah utamanya di bulan Ramadan adalah puasa. Sedangkan penyempurnanya adalah intikaf di masjid. Jadi intikaf itu adalah sebagai penyempurna puasa di Allah SAW. Kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan. Bahwasanya Rasulullah SAW berintikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah. Hal ini beliau lakukan sampai beliau wafat. Summa takafal azwajuhu min ba'di. Sepeninggal beliau, tradisi intikaf di masjid dilanjutkan oleh para istri-istrinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar dimanapun berada, sementara itu seorang ulama kontemporer, guru besar Universitas Qasim Saudi, Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyantuni dan melapangkan orang-orang yang menunaikan intikaf. Bentuk penyantunan kepada orang-orang yang berintikaf antara lain dengan menyediakan tempat yang bersih dan nyaman, memberi makanan dan minuman ataupun untuk mempersiapkan sahur, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan. Juga membuat program-program yang membuat mereka meningkatkan keilmuan dan wawasan keagamaannya. Intikaf adalah bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara menyibukkan diri dengan berbagai bentuk ibadah di masjid. Dalam berintikaf, seseorang melakukan ibadah layaknya malaikat yang tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Senantiasa mengerjakan perintah-perintahnya serta bertasbih memujinya baik siang maupun malam. Intikaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang memberikan kesempatan bagi diri untuk berkomunikasi lebih intens dengan Allah Rabbul Jalil. Sekaligus menjadi sarana bagi seorang hamba untuk merenung, menggunakan akal pikiran dan hati, mensucikan jiwanya dengan kajian ilmu, zikir dan berbagai amalan ketaatan dengan sepenuh hati. Sungguh akan terasa nikmat apabila kita dapat khusyuk bermunajat kepada Allah Ta'ala sejak meninggalkan kesibukan urusan duniawi dan fokus hanya berduaan, bermesraan dengan Allah, Zat yang maha menguasai segala urusannya. Dengan berintikaf, diharapkan kita mampu mengidentifikasi akan kelebihan dan kekurangan, prestasi dan kegagalan, keikhlasan dan pamrih dalam amalan, kejujuran dan kebohongan, dan segala perbuatan yang telah kita kerjakan. Intikaf pula merupakan waktu yang tepat untuk melakukan berintrospeksi diri. Introspeksi diri akan membuat kita semakin berhati-hati dalam bertindak. Sebelum amal-amal kita dihisab, maka terlebih dahulu kita hisab diri agar mampu menyempurnakan amalan-amalan baik dan memohon ampun dari segala salah dan dosa. Dengan berintrospeksi, kita akan mampu menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.
Ma'asyiral muslimin, para shaimin shaimat, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan yang akan diraih oleh seseorang yang melaksanakan i'tikaf di masjid selama bulan Ramadan. Pertama, berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Seseorang yang beribadah di malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan lamanya. Ruhul Qudus, yakni malaikat Jibril alaihissalam dan para malaikat lainnya turun ke langit dunia mencatat amalan-amalan manusia dan melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan ibadah dan amal soleh pada malam itu, khususnya mereka yang melakukan i'tikaf, akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang dilakukan pada malam itu memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar juga bermakna ketentuan ilahi dalam kehidupan manusia. Itulah malam ketika Allah menentukan takdir umat manusia dan semua peristiwa yang akan terjadi pada tahun selanjutnya. Takdir itu meliputi hidup dan mati. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pahala berlimpah di sisinya. Karena ia dalam kondisi beriktikaf. Hal itu tentu beda jika dibandingkan dengan tidur di rumah. Pada saat-saat terjaga, ia mengisi waktunya dengan sholat, tilawatil Quran, berzikir, bermunajat, tafakkur ataupun mengkaji ilmu. Semuanya bernilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada, kemudian keutamaan keistimewaan ketika kita melakukan i'tikaf di masjid yang ketiga adalah tidak tertinggal sholat fardu dan lebih giat menunaikan ibadah sunnah lainnya. Seorang mu'takifin ataupun orang yang beriktikaf pastinya tidak ketinggalan menunaikan sholat fardu. Karena ia sudah berada di masjid. I'tikaf juga membantu seseorang lebih mudah menunaikan sholat sunnah. Karena tidak disibukkan lagi dengan urusan dunia. Selain itu, ia juga mendapatkan pahala menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Para malaikat yang mulia akan selalu mendoakan mereka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kamu tetap akan mendapat pahala sholat selama menunggu sholat berikutnya. Dan para malaikat pun akan mendoakan, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, berilah dia rahmat. Selama ia belum beranjak dari tempat sholatnya secara maksimal. Sekaligus terhindar dari godaan syaitan. Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana zi'bul insana kazi'bil ghanam. Sesungguhnya syaitan adalah bagaikan serigala terhadap manusia. Seperti serigala yang akan menerkam kambing yang menjauh dari kelompoknya. Wa iyyakum masyahabi wa alaikum bil jama'ati wal amati wal masajid. Maka janganlah kalian menempuh jalan sendiri-sendiri dan hendaklah kalian hidup secara berjamaah bersama orang-orang yang ada di masjid. Ma'asyiral muslimin, para shaimin shaimat, para pendengar RRI Cirebon Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan i'tikaf di akhir bulan Ramadan ini. Sehingga puasa di bulan Ramadan ini menjadi sempurna setelah kita melakukan i'tikaf di akhir bulan Ramadan ini.
Dan utamanya lagi mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan di tahun ini adalah ibadah puasa yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk pahala dalam berpuasa kita tetap utuh dan tetap terjaga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Nasuha Fakih yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya mengenai itikaf ya, penyempurna puasa Ramadan. Dan pendengar, kini saatnya Anda dapat berinteraksi ke pendengar yang sudah bergabung melalui telepon. Ustadz, kita terima dulu. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain. Ya, Bunda Indra di Pelayangan. Silakan Bunda. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih yang selalu penuh semangat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Merdeka. Merdeka. Iya. Karena semangat masalahnya. Iya, Bung Icai. Ya. Saya hanya ingin presentasi saja nih bahwa saya mendengarkan tentang itikaf dan Lailatul Qadar ini ya. Sering diperbincangkan, ditausiahkan, diangkat. Tapi apa lagi yang akan saya tanyakan? Pak Ustadz, orang kalau nggak bisa bertanya tuh kemungkinannya ada dua. Sudah betul-betul mengerti persoalannya atau tidak tahu apa-apa. Jadi entah saya masuk ke yang mana ini. Mau mendengarkan saja dulu yang lain yang akan bertanya. Nanti kalau ada inspirasi di hati dan otak saya telepon lagi ya Bung saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Indra. Oke, silakan untuk yang lainnya bisa bergabung melalui telepon di 02318493259. Jadi kita sebagai umat muslim melaksanakan. Untuk Anda yang akan bergabung kembali, silakan bisa melalui telepon di 02318493259. Ustadz, ada pertanyaan dari Aki Gazi. Ini pertanyaannya melalui WhatsApp RRI Cirebon yang ingin menanyakan. Assalamualaikum Ustadz, dari Aki Gazi di Desa Padarek, Majalengka, yang masih di Subang Selatan. Pertanyaannya, maaf di luar tema tapi Ustadz ya. Tapi ada relevansinya dengan itikaf katanya. Bagaimana cara merayakan Idul Fitri yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak terjebak oleh rayuan dan gangguan iblis untuk berpoya-poya di hari kemenangan ini? Mohon penjelasannya Ustadz, silahkan. Terima kasih Bapak Aki Razi di Majalengka. Kaitannya dengan bagaimana merayakan Hari Raya Idul Fitri supaya tidak terjebak oleh bisikan-bisikan setan itu ya. Iya, tapi sebelum dijawab ada penelpon dulu Ustadz. Oke, siap. Iya, kita terima dulu ya Ustadz ya. Oke, Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Ya, saya dari Subang, Pak Kasno, Pak. Pak Kasno. Iya. Di Subang. Enggak mendengar radio, Pak, saya sebetulnya. Oh ya, tidak masalah Pak, tapi Bapak bisa mendengarkan suara kita ya? Ini mah cuma laporan doang gitu. Oh gitu, ya silahkan. Ya, mudah-mudahan RRI Cirebon biasa-biasa ya. Sok ngudara gitu, tapi sekarang udah lama gitu. Jadi saya kehilangan gitu Pak, rasa aduh luar biasa gitu. Kehilangan? Iya, kehilangan. Kenapa RRI Cirebon biasanya nyampe ke sini mengudara, tapi sekarang lama udah seminggu lebih 10 hari lah. Iya, oke, terima kasih Pak Kasno. Hampir setengah bulanan gitu.
Terima kasih informasinya. Untuk lebih enaknya Pak Kasno juga bisa mendengarkan RRI Cirebon melalui RRI Digital, Pak Kasno. Iya, cuman saya itu nggak punya itu, cuma radio 5 band. Iya, mangga. Barangkali ada yang ingin ditanyakan Pak Kasno untuk Mutiara pagi ini. Ya, nggak ngedengar radionya. Nggak dengar radio. Iya, jadi susah saya. Iya. Kalau itu dengar jawabannya itu luar biasa. Sama Ustadz siapa ini, Pak? Dengan Ustadz apa namanya? Bersama Ustadz Naswa Fakih. Oh, mohon. Aduh, alhamdulillah. Ustadznya Bararago, saya mah ketaji gitu ya soalnya. Ini memantaunya siapa, pemandu? Dengan Iskandar. Oh, Pak Syaryan Zulkarnain, iya. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Iya. Terima kasih. Mengudara bagus, nanti biasa aja ya. Itu. Oke. Segitunya, cuma laporan. Terima kasih. Ya. Biasa sok ada suling Cirebon gitu. Terima kasih Pak Kasno. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih informasinya Pak Kasno. Baik, Ustadz mungkin bisa dijawab dulu dari Aki Gaji ya Ustadz ya. Ya. Silakan. Terima kasih Bunda Indra dan Bapak Aki Gazi serta Pak Kasno semua kita ketika sudah malam Hari Idul Fitri kita meriahkan, kita makmurkan masjid-masjid kita, surau kita, masjid taklim kita melalui membaca kalimat thayyibah, yakni dengan melalui takbiran. Dengan takbiran ini mempertandakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita setelah melakukan ibadah puasa, kita merayakan kemenangan. Hari kemenangan kita terbebas dari godaan-godaan setan selama 1 bulan penuh. Dan di saat Hari Raya Idul Fitri pun kita jangan terjebak oleh godaan setan. Artinya kadang-kadang orang tuh meriah atau merayakan pesta pora sampai berlebihan, yakni maaf kadang-kadang minuman keras dan seterusnya. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak muda ini. Maka kita cegah hal demikian. Jangan sampai kemenangan kita ini dikotori ataupun dinodai oleh kemaksiatan. Jadi, kalau kita sebagai orang tua bisa memberi pengawasan kepada anak cucu kita. Supaya anak cucu kita ini dalam merayakan hari kemenangan ini tidak terjebak oleh setan. Karena bagaimana juga kalau kita tidak menyadari, terutama anak-anak muda kita, yang selama ini bulan puasa ini kadang-kadang menggunakan motor trail dan seterusnya, bahkan kadang-kadang meresahkan di tengah-tengah masyarakat. Maka kebijakan polisi pun sekarang sedang menertibkan keamanan dari anak-anak muda yang menggunakan motor trail dan seterusnya, demi kenyamanan dan keamanan selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tetap kita sebagai orang tua harus mengawasi bersama-sama anak cucu kita. Sehingga kemenangan Hari Raya Idul Fitri benar-benar khidmat. Benar-benar kita ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi menjerumuskan ketika kita kemenangan ini. Jadi kesimpulannya kaitannya dengan kaifiat ataupun tata cara untuk merayakan Idul Fitri layaknya seperti umat Islam lainnya. Yakni di malam hari kita mengundangkan kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat thayyibah. Dan di saat waktu malam hari sampai menjelang Idul Fitrinya atau itu sholat Idul Fitrinya, tunaikan zakat fitrah. Sehingga zakat fitrah juga sebagai penyempurna merayakan Hari Raya Idul Fitri. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Aki Gazi ya di Majalengka. Terima kasih Aki Gazi. Dan kita lanjutkan kembali tentunya Mutiara Pagi di hari Rabu
3 April 2024. Silakan pendengar, untuk Anda yang lain yang akan bergabung bisa langsung saja telepon ke 0231849329, dan Anda juga bisa bergabung melalui live chat RRI Digital dan juga melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama RRI Cirebon, kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung. Saat ini Anda sedang mengikuti Mutiara Pagi RRI Cirebon. Yang sekarang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon, ini ada Muhammad Rizky Kurniawan Anis ya. Kemudian juga ada Upi Lufiana, ada Rianto Sarkam dari Kudus yang sekarang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Terima kasih. Ya, kita ke pendengar yang akan bergabung kembali melalui telepon di 0231849329, dan Anda juga bisa bergabung sekali lagi melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 ya. Baik Ustadz, mungkin ada tambahan lagi Ustadz mengenai itikaf penyempurna puasa Ramadan ini seperti apa lagi sih Ustadz? Harus seperti apa kita ini Ustadz? Oke, jadi karena intikaf ini tempatnya di masjid, maka bila perlu pengurus DKM itu menyediakan sarana fasilitas dengan penuh kenyamanan. Dan bila perlu kita bikin semacam panitia kecil untuk menyelenggarakan intikaf secara berjamaah atau bersama-sama. Intikaf itu kalau bisa tidak hanya 1-2 jam, tetapi full 1 hari gitu. Jadi selama intikaf ini karena kita kan tinggal beberapa hari setelah menjelang Idul Fitri kan gitu loh. Jadi karena tadi sampaikan di mukadimah itu, ketika kita berintikaf ini mendapatkan berbagai macam keutamaan. Di samping kita nanti malam mendapatkan Lailatul Qadar, juga kita mendapat pahala-pahala antara sholat 5 waktu itu. Dan sholat 5 waktu antara waktu dengan waktu yang lain, kita menunggu berintikaf di masjid itu dapat pahala. Apalagi kita melakukan aktivitas dengan membaca Al-Quran, dengan zikrullah, dan apalagi nanti di orang lain. Maka para pengurus DKM bisa memberikan fasilitas kenyamanan tempatnya, memberikan fasilitas ilmu melalui mendatangkan para mubaligh, para penceramah. Kemudian di samping itu memberikan konsumsi seperti makan sahur ataupun berbuka puasa. Sehingga dengan adanya fasilitas dari DKM tersebut menjadi motivasi jamaah hingga memakmurkan masjid itu menjadi lebih baik. Dan bermakna memberikan ciri betul-betul bahwa Ramadan ini adalah harus kita rayakan, harus kita makmurkan, terutama masjid yang kita miliki tersebut. Jadi kesimpulannya, pengurus DKM bisa berikan fasilitas supaya masjid tersebut makmur, masjid itu bisa ramai dengan aktivitas keagamaan selama bulan suci Ramadan. Demikian. Baik, Ustadz, ada pendengar yang bergabung melalui WhatsApp kembali, pendengar. Ustadz, ini ada dari hamba Allah, dari Pak Abdurrahman Bumi Ayu. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, saya ini mendapat salah satu WhatsApp bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa diprediksi turunnya katanya. Kalau awal puasanya hari ini, nanti Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Apakah hal ini boleh dipercaya? Terus bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz katanya? Mohon pencerahannya dari Pak Abdurrahman di Bumi Ayu. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Abdurrahman di Bumi Ayu. Kaitannya dengan salah satu rahasia Allah selain masalah ruh, selain masalah kiamat, juga masalah terjadinya kapan Lailatul Qadar. Ini berupa rahasia Allah supaya semua orang termotivasi gitu. Kalau ditentukan, maka hanya waktu itu saja orang beribadah.
kalaupun ada prediksi-prediksi tertentu dari ulama, ya boleh-boleh saja kita terima gitu loh. Tapi jangan jadikan standar keyakinan bahwa itu benar jatuh Lailatul Qadar karena bulan puasanya hari ini jatuhnya demikian. Sehingga hanya terbatas ibadah saat itu saja nantinya. Gitu. Jadi termotivasi itu kenapa sebabnya tidak ditentukan berupa rahasia Allah supaya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan ataupun sebagian ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar jatuh pada di akhir bulan Ramadan mulai tanggal 20 sampai 30, ya boleh-boleh saja sebagai motivasi. Tetapi ketentuan kapan Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala hanya memotivasi saja. Adapun kalau kita meyakini ataupun menerima pendapat dari salah seorang, boleh kita terima, boleh tidak diterima. Yang jelas termotivasi kita beribadah di bulan Ramadan. Dan inilah sebagai bukti wujud kita berintikaf di masjid ini sebagai salah satu meraih yang namanya Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar ini sering diperbincangkan kata Bunda Indra, benar sekali. Karena manfaat kita mendapatkan Lailatul Qadar bagaikan ibadah selama 1000 bulan. Nah, kalau kita ibadah 1000 bulan, kalau dibagi 12 bulan, maka jatuhnya kurang lebih 83 tahun. Nah, ini buah motivasi kita di adanya Lailatul Qadar tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Pak Abdurrahman ya di Bumi Ayu, Ustadz ya. Ya. Kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami masih hadirkan Mutiara Pagi dengan tema Itikaf Penyempurna Puasa Ramadan bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Ya, dan kalau berbicara mengenai itikaf atau berdiam diri, bisa dibilang seperti itu ya Ustadz ya? Iya, betul. Berdiam diri di masjid terdekat lah ya. Nah, ini menjadi amalan lain yang memang dianjurkan di 10 hari terakhir Ramadan ya Ustadz ya? Iya, betul. Oke, itu kan kita bisa berfokus untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ibadah seperti berzikir, membaca Al-Qur'an dan juga berdoa. Dan tapi kan katanya kalau seperti malam-malam Lailatul Qadar itu kan dengar-dengar ini biasanya kebanyakan ini dilaksanakan atau pelaksanaannya di tanggal-tanggal ganjil gitu ya Ustadz? Ya. Tapi sebetulnya seperti apa sih Ustadz? Apakah memang harus di tanggal-tanggal yang ganjil saja atau tiap hari juga tidak masalah atau bagaimana Ustadz? Ya makanya tadi saya sampaikan bahwa ternyata jatuhnya ataupun terjadinya malam Lailatul Qadar ini tidak ada kepastian supaya termotivasi semua malam-malam itu bagus semua gitu loh. Namun ada sebagian pendapat dari ulama bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal ganjil di akhir bulan Ramadan, yakni tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29. Itu kan hanya sekedar prediksi supaya termotivasi di tanggal itulah kita beribadah. Namun lebih baik itu semua amalan ataupun di malam itu semua baik semua gitu loh. Sehingga termotivasi memakmurkan, meramaikan beribadah di bulan Ramadan ini sangat-sangat dianjurkan dan sangat-sangat menjadi kemuliaan untuk orang yang melaksanakan tersebut. Hanya sebagian pendapat bahwa yang namanya malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam ganjil itu ada. Tapi ada juga semua malam itu baik semua gitu loh. Kalau hanya terbatas hanya itu, nanti kita dapatnya hanya itu ibadahnya kan gitu. Oke. Jadi kita semuanya yakin karena Allah yang lebih tahu untuk kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar ini.
motivasi kita itu maksudnya karena Allah tidak menentukan secara pasti dalam Al-Quran Lailatul Qadar itu, maka kita mudah-mudahan bisa termotivasi. Semua malam di bulan Ramadan itu adalah malam yang terbaik untuk kita. Ya. Dan malam itu adalah semuanya baik gitu loh. Apalagi masih di bulan suci Ramadan gitu. Baik. Terima kasih Ustadz sudah tentunya menyampaikan pencerahan kepada kita semuanya ya tentang penyempurna tentunya puasa ya di bulan Ramadan ini. Baik, Ustadz, ada pendengar yang sudah bergabung melalui telepon, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Icai. Oke, Bunda Indra. Iya. Rupanya sudah ada pertanyaan nih. Nah, iya jadi lihatlah mumpung bisa bertanya, jadi mau bertanya lagi. Silahkan. Nemu dalam hati. Nemu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lihat jalan gitu. Nah, udah mulai ada juga orang-orang yang kelihatannya mudik ya, Pak Ustadz. Nah, itu jadi saya berpikir begini, menghubungkannya dengan ada riwayat yang pemuda menjauhkan ranting berduri dari jalan itu, lalu oleh Allah dosanya diampuni dan diberi pahala yang besar untuk bisa masuk ke dalam surga. Kemudian ditambah lagi ayat-ayat bahwa jauhkanlah hal-hal yang mengganggu di jalan begitu. Nah, orang yang hanya memindahkan ranting yang berduri dari jalan saja dapat pahala sedemikian besar ya Ustadz. Bagaimana orang yang mengatur 193 juta orang yang akan mudik ini, Pak Ustadz? Okay. Apakah bisa diterangkan pahala yang sebanding dengan itu? Dan juga mengenai itikaf dan Lailatul Qadar ini ya Bung Icai. Betul. Kami mendengarnya itu ibadah ritualnya saja yang didengung-dengungkan sehingga harus begini supaya begini itu. Tapi kenapa ya tidak melakukan ibadah ritual itu harus juga dihubungkan dengan ibadah sosialnya bagaimana? Terima kasih Bung Icai. Sama-sama Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bunda Indra kaitannya dengan masalah ibadah ya. Kalau secara umum kan ibadah dibagi dua, ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah ibadah yang ditentukan kaifiatnya atau tata caranya. Contoh, melakukan sholat, melakukan puasa, zakat, haji, dan lainnya. Itu kategorinya adalah ibadah mahdhah. Ibadah yang ditetapkan waktu, tata caranya, dan seterusnya. Ada ibadah yang kedua, yakni ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu ibadah yang kategorinya itu seakan-akan bukan ibadah, tapi dilihat dari nilainya, value-nya, dilihat dari motivasinya atau niatnya. Ternyata value niatnya itu menjadi kemaslahatan ibadah sosial di tengah-tengah masyarakat. Salah satu di antaranya adalah kaitannya dengan masalah menyingkirkan sesuatu yang ada di jalan. Yeah. Ini sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana beliau bersabda di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi. Ini kita artinya saja. Yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Mereka para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukan itu wahai Rasul? Beliau menjawab, engkau membersihkan. Kita melakukan aktivitas di dalam masjid untuk membersihkan, itu kategorinya sedekah, kata Nabi.
termasuk engkau telah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah juga sedekah, gitu. Yeah. Maka jika engkau tidak menemukannya sedekah sebanyak itu, maka bisa juga melalui sholat dan sebagainya. Artinya, kalau kita melihat hadis ini, jadi aktivitas kegiatan yang nilainya beribadah itu sepanjang ada kemaslahatan kebaikan untuk daerah sekitarnya. Dan ini ketika ini nilai ibadah dan lebih baik, ini nanti akan ada namanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Keridhaan Allah ini yang kita harapkan. Kalaupun nilainya maksudnya kadang-kadang Allah tidak ridho juga ada gitu. Tetapi dikira sepele. Tapi ini nunggu Allah ridho, itu akan ladang surga bagi Allah, bagi kita yang melaksanakannya. Salah satu di antara contoh konkret, mohon maaf, ini dalam satu riwayat ya. Jadi ada seorang PSK, ya, artinya orang yang tuna susila lah gitu loh. Kemudian melihat ada seekor anjing sedang kelaparan, sedang kehausan, mau minum tidak bisa. PSK itu kemudian mengambil air untuk anjing tersebut sedang kelaparan, sedang kehausan. Karena anjing adalah hamba Allah, ciptaan Allah. PSK pun sama, hamba Allah, ciptaan Allah. Dengan aktivitas yang bukan makhdoh, tetapi seorang PSK itu ridho, ikhlas, menolong sesama makhluk Allah itu. Dan dengan itulah Allah ridho, maka dia kategorinya bisa masuk surga itu. Apalagi sekarang dalam suasana menjelang Lebaran, ada berbagai macam orang-orang mudik. Kita berikan fasilitas di saat orang sedang kecapean, orang sedang kelaparan, bisa kita beri tempat untuk berteduh sebentar untuk istirahat. Itulah suatu kebaikan. Apalagi di tengah jalan ada duri, ada hal yang membahayakan, kita dengan niat ikhlas untuk menyingkirkan ataupun memindahkan alat-alat yang berbahaya itu. Itu merupakan nilai ibadah, dan ini adalah merupakan harapan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Baik, ya Ustadz, tidak terasa hampir pukul 6 untuk Mutiara Pagi. Sepertinya tidak bisa kita lanjutkan kembali, Ustadz, mohon maaf. Pendengar RRI Cirebon juga kami mohon maaf karena memang waktu juga yang tidak memungkinkan untuk kita terus melanjutkan Mutiara Pagi ini. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Natsuha Fakih tadi tentunya bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Ustadz, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di Mutiara Pagi ini, mungkin ada kesimpulan Ustadz, silakan. Terima kasih Pak Iskandar Zulkarnain dan para pendengar di mana berada. Mari kita untuk mengakhiri di bulan Ramadan ini dengan melakukan intikaf di masjid. Dengan berintikaf sebagai penyempurnaan beribadah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ibadah puasa yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian atas segala perhatiannya. Terima kasih dan juga mohon maaf atas segala kurangannya. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Natsuha Fakih yang telah tentunya mengisi Mutiara Pagi di RRI Cirebon untuk edisi Rabu 3 April 2024. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar, untuk Anda yang sudah bergabung juga kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak semuanya dapat terjawab karena memang waktu kita tidak memungkinkan untuk terus kita lanjutkan Mutiara Pagi untuk pagi ini ya. Baik, sampai di sini Mutiara Pagi sekaligus saya Iskandar Zulkarnain juga hanya sampai di sini temani Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan pukul 6 waktu Indonesia Barat sesaat lagi nanti akan disampaikan berita daerah. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.